Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membawakan materi tentang cooperative learning tipe Jigsaw, yang dimana saya selaku pemateri yang pertama dan teman saya atas nama Kiki Widyasari Husain selaku pemateri yang kedua. Baik, perkenalkan, nama saya Andika. Saya selaku pemateri yang pertama, yang dimana saya akan menjelaskan pengertian strategi pembelajaran. Istilah strategi mengandung pengertian pola umum kegiatan yang direncanakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang di dalamnya melibatkan banyak unsur yang harus diatur. Gerlach dan Eli menyatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu yang meliputi sifat, lingkup dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Nah, yang selanjutnya, cooperative learning tipe Jigsaw. Model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif dengan siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen dan bekerja sama, saling bergantung positif, dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pembelajaran yang harus dipelajari dan disampaikan kepada anggota kelompok yang lainnya. Selanjutnya itu Jigsaw. Jigsaw mengutamakan kerjasama kelompok dan diskusi untuk mendapatkan suatu penghargaan atau reward. Adanya penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi siswa untuk belajar dan memiliki tanggung jawab untuk mampu menerangkan materi kepada temannya sehingga kelompok menjadi juara. Dengan model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw, hasil belajar siswa juga semakin meningkat. Materi selanjutnya, cooperative learning. Cooperative learning berasal dari kata kooperatif yang artinya menjalankan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya dalam satu kelompok atau satu tim. Nah, menurut Salvin menjelaskan cooperative learning merupakan suatu strategi pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja sama dalam kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 2-5 orang dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen. Keberhasilan belajar dari kelompok tergantung pada kemampuan dan aktivitas anggota kelompok, baik secara individual maupun secara berkelompok. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Widyasari Husain, NIM 182704016. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Andika mengenai karakteristik model pembelajaran cooperative learning menurut Rusman. Ada 3. Yang pertama yaitu pembelajaran secara tim. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan oleh tim untuk mencapai tujuan. Tim harus mampu membuat setiap siswa untuk belajar sehingga saling membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu kemampuan bekerja sama. Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan kelompok. Oleh karenanya, prinsip bekerja sama perlu ditekankan dalam kooperatif dalam mencapai hasil yang optimal. Yang ketiga yaitu keterampilan bekerja sama. Ini diperhatikan dalam aktivitas kegiatan belajar mengajar secara berkelompok. Siswa perlu didorong untuk sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain yang bertujuan mencapai suatu penghargaan bersama dalam satu tim kelompok. Adapun
Prosedur atau sintaks model cooperative learning menurut Rusman meliputi 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu penjelasan materi. Tahap penyampaian pokok-pokok materi pelajaran sebelum siswa belajar dan berinteraksi di dalam kelompok agar siswa memiliki pemahaman yang sama dan jelas terhadap pokok materi pelajaran yang akan dibahas. Yang kedua yaitu belajar kelompok. Ini merupakan kelanjutan dari tahap penjelasan materi. Setelah itu, guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok untuk bekerja sama membahas materi yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu penilaian. Tahap yang dilakukan pada proses pembelajaran dengan penilaian non-tes maupun tes yang bertujuan untuk mengukur hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Setiap informasi yang didapat dari hasil penilaian dijadikan sumber autentik dan dipadukan untuk memberikan keputusan akhir terhadap hasil belajar yang dicapai oleh setiap siswa. Yang keempat yaitu pengukuran tim. Tahap di mana guru menetapkan tim kelompok yang paling menonjol atau berprestasi dalam proses pembelajaran dengan pemberian penghargaan atau pengakuan yang diharapkan akan memotivasi kelompok lain untuk terus meningkatkan prestasinya dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw dikembangkan dan diuji oleh Elliot Orson dan rekan-rekan sejawatnya. Metode ini para siswa dari suatu kelas dikelompokkan menjadi beberapa tim belajar yang beranggotakan 4-6 secara heterogen. Guru memberikan bahan ajar dalam bentuk teks kepada setiap kelompok. Dan setiap siswa dalam satu kelompok bertanggung jawab mempelajari satu porsi materinya. Para anggota dari tim-tim yang berbeda tetapi membahas topik yang sama, bertemu untuk belajar dan saling membantu dalam mempelajari topik tersebut atau kelompok ahli. Kelebihan model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw, yaitu kelas Jigsaw merupakan cara pembelajaran materi yang efisien karena dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok mempelajari salah satu pokok bahasan. Proses pembelajaran pada kelas Jigsaw melatih kemampuan pendengaran, dedikasi dan empati dengan cara memberikan peran penting kepada setiap anggota kelompok dalam aktivitas akademik, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengungkapkan ide maupun gagasan untuk memecahkan suatu masalah, meningkatkan kemampuan sosial siswa yaitu percaya diri dan hubungan interpersonal yang positif. Siswa lebih aktif dalam berpendapat dan menjelaskan materi kepada masing-masing kelompok atau anggota kelompok. Siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam berkelompok. Selanjutnya yaitu kelemahan model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw adalah siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Siswa yang lambat akan kesulitan dalam menyampaikan atau mempresentasikan materi kepada anggota kelompok. Siswa cerdas cenderung merasa cepat bosan. Siswa yang tidak terbiasa berkompetisi akan kesulitan mengikuti proses pembelajaran. Kondisi kelas yang kurang kondusif akan membuat siswa sulit berkonsentrasi dalam menyampaikan pembelajaran. Jika jumlah anggota kelompok kurang akan menimbulkan masalah. Misalnya, jika ada anggota yang
hanya membonceng atau pasif dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam diskusi tersebut. Kemudian membutuhkan waktu lebih lama dalam penataan ruang yang belum terkondisi dengan baik dan dalam proses pembelajaran. Terima kasih dan mohon maaf bila terdapat kesalahan kata dalam video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.